Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Riches Can Buy Loyalty. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Wu Yingzi pun menyebut bahwa Shen Yuan terlalu murah hati. Selain itu, proyek sekolah, selain Lu Xin Yue, 4 gadis lain belum memiliki investasi. Mereka terus-menerus bertanya kepada dirinya setiap hari. Shen Yuan pun meminta Wu Yingzi untuk tidak terburu-buru. Kesampingkan itu dulu, dalam pikiran Shen Yuan, beberapa hal harus mengambil langkah pelan. Bahkan sekuat pelayan harus direkrut satu persatu. Prosesnya tidak bisa tergesa-gesa. Lalu saat ini di kantor manajer umum pusat pemeriksaan kesehatan, Jia Nansao bertanya kepada seseorang yang dipanggil dengan sebutan Yu Tua mengenai orang-orang yang dia rekrut. Apakah mereka benar-benar dapat diandalkan? Jia Nansao pun meminta Yu Tua untuk mengawasi mereka dengan seksama. Dirinya baru saja membuat janji tingkat ordo militer kepada bos baru mereka. Jika ada yang salah, mereka semua akan hancur. Yu Tua pun meminta Jia Nansao untuk tidak khawatir. Para sales rep itu adalah mantan bawah dirinya dari perusahaannya sebelumnya. Koneksi dan kemampuan mereka sangat baik. Yu Tua meminta Jia Nansao untuk percaya mereka akan segera mendapatkan kontrak. Jia Nansao pun mengerti, namun Jia Nansao meminta Yu Tua untuk tetap waspada. Dirinya punya firasat buruk bahwa hari-hari baik mereka di pusat pemeriksaan kesehatan akan berakhir. Mulai sekarang, mereka sebaiknya tetap bertahan. Yu Tua pun seketika bertanya apakah bos baru mereka sulit untuk dihadapi. Jia Nansao mengatakan bahwa dirinya pikir dia hanya seorang anak kaya yang dimanjakan untuk membeli perusahaan untuk bermain-main. Tapi dia menangani hal-hal seperti seorang veteran berpengalaman. Dirinya sama sekali tidak bisa memahaminya. Dengan ini, dirinya memperingatkan mereka untuk berhenti mencoba memanfaatkan apapun untuk saat ini. Pastikan penampilan mereka terlihat bagus dulu. Mereka pun mengerti. Lalu malamnya, Shen Yuan pun mengunjungi kafe Chenna dan mengatakan kepada Chenna bahwa dirinya kembali. Chenna pun seketika mengatakan kepada Shen Yuan bahwa dirinya pergi ke Nigatrin Mall pagi ini dan membelikan Shen Yuan beberapa jas, 2 pasang sepatu, sebuah ikat pinggang, dan sebuah jam tangan. Shen Yuan pun melihat merek pakaian prianya Nia and Buoni. Shen Yuan pun yakin harganya pasti mahal. Chenna menyebut bahwa itu hanya 1 juta lebih. Shen Yuan pun kaget mendengarnya dan kembali bertanya berapa harganya. Chenna menyebut bahwa yang utama adalah Peter Watch ini harganya lebih dari 800.000. Shen Yuan menyebut Chenna sebagai gadis konyol. Seharusnya Chenna belanjakan uangnya untuk diri Chenna sendiri. Mengapa habiskan semuanya untuk dirinya? Shen Yuan pun meminta Chenna untuk mendekat dan biarkan dirinya memberikan Chenna sebuah hadiah. Chenna pun paham maksud Shen Yuan dan memperingatkan Shen Yuan bahwa Xin Yu ada di sini. Kalau dia lihat maka akan memalukan. Namun Shen Yuan bertanya apa yang perlu ditakuti, ini hanya sebuah ciuman biasa. Dan benar saja aksi ini pun dilihat oleh Xin Yu. Dan Chenna pun nampak malu dengan hal ini. Sedangkan Xin Yu sendiri segera berbalik dan meminta Chenna serta Shen Yuan untuk melanjutkannya. Dan Xin Yu sendiri pergi dengan panik. Chenna pun mengatakan bahwa ini salah Shen Yuan. Xin Yu benar-benar melihatnya. Shen Yuan pun menyebut bahwa Xin Yu berusia 18 tahun bukan anak-anak. Pada akhirnya dia harus beradaptasi. Chenna mengatakan bahwa Xin Yu bahkan belum pernah berkencan dengan siapapun.
Jadi apa yang akan Shen Yu pahami? Kalau Shen Yuan tanya dirinya benar-benar merasa Shen Yu bertingkah aneh akhir-akhir ini. Tapi dirinya tidak tahu pasti. Dirinya sudah bertanya tapi dia tidak mau bilang apa-apa. Shen Yuan pun bertanya apakah itu sungguhan. Dirinya tidak menyadari apa-apa. Dalam pikiran Shen Yuan pun sadar apa yang terjadi sebenarnya. Lalu Chen Na pun merasa bahwa mungkin dirinya terlalu berpikir lebih. Shen Yuan pun mengatakan bahwa itu mungkin saja. Lalu di hari berikutnya, Shen Yuan yang baru bangun tidur pun berpikir meskipun Shen Yu sekarang membantu di kafe, Chen Na tetap berangkat pagi ke toko. Dia sangat bekerja keras. Hari ini dirinya akan bertemu Li Xiao di rumahnya untuk membicarakan sumber daya manusia. Ilmu Emba dari Hong Kong terakhir kali sangat bermanfaat. Teori dan praktik tidak sama, tetapi dengan perusahaan Jingpu di tangan dirinya, sedikitnya dirinya bisa berlatih dan membangun fondasi. Tetapi administrasi bisnis saja tidak cukup. Dirinya harus menguasai lebih banyak lagi. Lalu tiba-tiba Shen Yu datang dan menyapa Shen Yuan. Shen Yuan pun kaget ada Shen Yu dan bertanya apakah Shen Yu tidak pergi dengan Chen Na. Shen Yu menyebut bahwa dirinya cuti setengah hari. Dirinya lihat mobil Shen Yuan tidak punya plat nomor. Jadi ketika dirinya membelikannya untuk ayahnya, dirinya memberikan Shen Yuan plat nomor tambahan. Dirinya tidak pernah punya kesempatan untuk memberikannya. Shen Yuan yang kaget pun bingung harus merespon seperti apa dan hanya mengucapkan kata terima kasih. Dan di saat menerima hadiah, Shen Yuan pun secara tidak sengaja menyentuh tangan Shen Yu. Dan ini membuat Shen Yu tersipu malu serta meminta Shen Yuan untuk tidak memberitahu Chen Na. Dan seketika pergi. Shen Yuan pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah Shen Yu sedang membicarakan plat itu atau hal lain yang tidak ingin Chen Na ketahui. Namun yang jelas dirinya tidak akan memberitahu Chen Na. Lalu saat ini di kediaman Li Xiao nampak sedang berdandan. Dan Li Fei bertanya apakah Shen Yuan akan segera datang. Li Xiao pun bertanya bagaimana Li Fei bisa tahu. Li Fei mengatakan bahwa Li Xiao biasanya tidak bisa pakai riasan wajah. Tiba-tiba make up ringan di rumah, pilih-pilih pakaian dan berpakaian dengan cermat. Melihat hal ini, siapapun bisa mengetahuinya. Li Xiao pun mengatakan bahwa Shen Yuan datang untuk belajar. Li Fei pun bertanya apakah Li Xiao ingin dirinya menghindari ruangan. Li Xiao menyebut itu tidak perlu, tetaplah di ruang tamu. Kalau hanya mereka berdua, terasa terlalu disengaja. Li Fei menyebut Li Xiao hebat. Li Xiao belajar semua kebiasaan buruknya. Li Xiao mau kencan dan masih mengharapkan dirinya jadi orang ketiga. Li Xiao pun bertanya kencan apaan Shen Yuan datang untuk belajar. Namun Li Fei tetap menyebut ini adalah sebuah kencan. Lalu tak berselang lama Shen Yuan sudah tiba di rumah Li Xiao dan segera Li Xiao menyambutnya dan mempersilahkan Shen Yuan untuk masuk. Shen Yuan pun nampak kaget dengan penampilan Li Xiao yang agak berbeda. Li Xiao pun bertanya mengapa Shen Yuan agak bengong dan segera mengajak Shen Yuan masuk. Shen Yuan menyebut bahwa Li Xiao terlihat luar biasa hari ini. Li Xiao terlihat seindah ini dan masih mengharapkan dirinya untuk berkonsentrasi membaca. Li Xiao meminta Shen Yuan untuk berhenti bercanda. Lalu saat bertemu Li Fei, Shen Yuan seketika memberikan bingkisan dan meminta Li Fei melihatnya apakah Li Fei suka dengan ini. Li Fei pun tersenyum serta bertanya apakah ini beneran hadiah untuknya. Dan ini apakah termasuk usaha yang bagus dari Shen Yuan. Namun terlepas dari itu, Li Fei mengucapkan terima kasih untuk hadiahnya. Li Fei pun mengatakan bahwa dirinya akan masuk dan melihat hadiahnya. Dirinya akan meninggalkan mereka berdua untuk belajar. Dalam pikiran Li Xiao, dirinya sudah bilang agar Li Fei tetap di ruang tamu. Ternyata Li Fei mudah disuap. Lalu Shen Yuan mengajak Li Xiao untuk mulai waktu belajar mereka yang bahagia. Li Xiao pun bertanya apakah Shen Yuan melakukan itu dengan sengaja. Shen Yuan bingung maksud Li Xiao, dirinya hanya tidak ingin datang dengan tangan kosong. Jadi dirinya membawa kado kecil untuk adik Li Xiao. Li Xiao pun meminta Shen Yuan untuk melupakan ini dan mengajak Shen Yuan untuk segera belajar. Dirinya punya beberapa buku teks sumber daya manusia. Dengan ini Shen Yuan ingin mulai yang mana. Lalu di saat yang sama notifikasi sistem muncul dan mengatakan bahwa Shen Yuan telah mulai belajar sumber daya manusia untuk mengelola perusahaan. Seseorang harus menguasai manajemen tingkat tinggi, membangkitkan motivasi karyawan dan menyempurnakan sistem perusahaan sendiri. Panel sumber daya manusia dibuka, tugas terbatas dipicu. Pelajari pengetahuan utama manajemen sumber daya manusia dalam 1 bulan. Setelah selesai, sistem akan menanamkan semua konten magister manajemen sumber daya manusia dari Universitas Renmin ke dalam pikiran Shen Yuan.
Melihat hal ini, Shen Yuan menilai bahwa itu adalah salah satu program terbaik di Cina, sangat bergengsi. Lalu Shen Yuan mengatakan kepada Li Xiao bahwa mereka akan menggunakan buku manajemen sumber daya manusia. Li Xiao pun mengerti. Lalu setengah jam kemudian Li Xiao yang memperhatikan Shen Yuan menilai kalau sebelumnya Shen Yuan pasti sudah mencoba menyerbu dirinya. Namun kali ini mengapa Shen Yuan tidak bergerak hari ini? Lalu Shen Yuan pun agak bingung melihat Li Xiao yang tiba-tiba diam dan meminta Li Xiao untuk melanjutkannya. Kembali Li Xiao menatap Shen Yuan dan menilai ini aneh. Belajarnya serius banget. Dirinya tidak percaya dengan ini, biarkan dirinya mengujinya dulu. Lalu Li Xiao pun merangkul tangan Shen Yuan dan menggoda Shen Yuan. Shen Yuan pun mengatakan bahwa dirinya datang untuk belajar dan apa yang Li Xiao coba lakukan. Li Xiao yang malu pun bertanya-tanya dalam pikirannya. Dirinya duduk sangat dekat dan Shen Yuan tetap bertindak baik. Apakah Shen Yuan berubah? Shen Yuan pun kini mengerti dan segera merangkul pinggang Li Xiao dan meraih harta karunnya serta menyebut Li Xiao barusan bermain dengan api dan seketika Shen Yuan memberikan salam tempelnya. Li Xiao yang malu seketika meminta Shen Yuan untuk menghentikan ini dan mengajak Shen Yuan untuk belajar lagi. Shen Yuan menyebut bahwa itu tentu saja. Tapi untuk memusatkan perhatian dirinya perlu pikiran yang tenang. Lalu Shen Yuan kini mulai memainkan tangan dewanya. Li Xiao seketika bertanya apa yang Shen Yuan lakukan. Shen Yuan menyebut bahwa pakaian Li Xiao hari ini apakah disengaja. Li Xiao menyebut bahwa dirinya hanya merapikan dirinya sedikit untuk bertemu dengan Shen Yuan. Hanya itu saja. Lalu Li Xiao pun bertanya saat mereka berdua saja, bisakah Shen Yuan berhenti memanggil dirinya dengan sebutan Bu Guru atau konselor? Shen Yuan pun menanggapi hal ini serta bertanya bukankah jadinya tidak terlalu menyenangkan lagi. Dan Li Fei sendiri nampak kaget melihat pemandangan hal ini. Lalu saat Shen Yuan mencoba meraih harta karunnya, Li Xiao mengatakan bahwa dirinya belum siap dan meminta Shen Yuan memberinya waktu untuk mempersiapkan diri. Shen Yuan mengatakan bahwa pada saat seperti ini, apakah Li Xiao ingin seorang pria menahan diri? Li Xiao seketika berbisik dan mengatakan kalau Shen Yuan sungguh tidak bisa menahannya, dirinya bisa membantu Shen Yuan. Shen Yuan pun seketika bertanya bagaimana Li Xiao akan membantu dirinya. Dan seketika Li Xiao mengambil sebuah stik es krim dan menikmatinya untuk Shen Yuan. Dan Li Fei yang terus memperhatikan hal ini nampak tidak percaya apa yang telah dilakukan kakaknya. Dan setelah 30 menit kemudian es krim pun kini telah dihabiskan. Lalu Li Xiao bertanya apakah sekarang Shen Yuan bisa fokus belajar. Tapi dirinya perlu kembali ke sekolah untuk rapat, jadi waktunya sisa 1 jam lagi. Shen Yuan pun mengatakan bahwa ini sempurna, ini periode tenangnya. Sempurna untuk menghafal. Dan segera Shen Yuan meminta sistem menggunakan kartu pembelajaran efisien. Dan seketika sistem menggunakan kartu ini, notifikasi pun menyebut bahwa ketika membaca, Shen Yuan dapat menghafal semuanya dengan sempurna. Semua pengetahuan akan langsung tertanam dalam pikiran Shen Yuan. Setiap kartu memiliki masa 1 jam dan tak berselang lama. Notifikasi mengucapkan selamat kepada Shen Yuan. Shen Yuan menguasai semua poin pengetahuan kunci dari manajemen sumber daya manusia. Dalam 30 menit, sistem akan menanamkan semua data magister manajemen sumber daya manusia Universitas Renmin ke dalam otak Shen Yuan. Shen Yuan pun menilai bahwa dirinya tidak menyangka akan menguras energi sebanyak ini. Lain kali dirinya menggunakan kartu pembelajaran harus lebih cermat. Dirinya tidak bisa melakukan hal lain dalam waktu yang sama. Setelahnya, Shen Yuan pun kini sudah selesai dan saat hendak memanggil Li Xiao, Shen Yuan baru menyadari bahwa Li Xiao seharusnya kembali ke sekolah sekarang. Dan tak berselang lama malah Li Fei yang keluar dan bertanya ada apa. Shen Yuan yang melihat respon Li Fei pun bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa Li Fei kelihatannya agak berbeda. Lalu Shen Yuan mengatakan bahwa itu bukan apa-apa. Dirinya hanya lelah karena belajar dan dirinya juga berkeringat. Dengan ini bolehkah dirinya mandi di sini? Li Fei pun membolehkan hal itu dan dirinya akan mengambilkan handuk baru. Lalu saat Shen Yuan mandi, Li Fei yang berada di depan kamar mandi pun merasa aneh mengapa hatinya berdetak kencang. Apa karena ini pertama kalinya seorang pria mandi di rumahnya? Di samping itu, kini ponsel Shen Yuan pun berbunyi dan ternyata itu dari kepala sekolah Su. Dan segera Shen Yuan menjawab panggilan ini dan bertanya ada apa. Kepala sekolah Su pun bertanya apakah Shen Yuan melihat pesan sekretaris Kong. Mereka menunggu Shen Yuan di Hotel Longji lantai 3, Pavilion Tianyuan.
Setelahnya, Shen Yuan pun bergegas pergi dan memberitahu Li Fei bahwa dirinya ada urusan dan akan pergi lebih dulu. Shen Yuan yang melihat Li Fei pun menilai Li Fei dan juga Xin Yu, dua saudari ini, berlagak aneh belakangan ini. Kemudian berpindah ke Hotel Longji lantai 3. Shen Yuan pun kini menemui Kong Zhongping yang merupakan sekretaris komite sekolah dan Shen Yuan segera menyapa mereka. Dan Shen Yuan juga kini bertemu dengan wakil kepala sekolah yaitu Su Shaotai. Su Shaotai pun meminta Shen Yuan untuk tidak seformal itu dan segera meminta Shen Yuan untuk duduk. Su Shaotai pun memberitahu Shen Yuan bahwa setelah diskusi antara para petinggi, mereka memutuskan untuk menganugerahi Shen Yuan sebagai triple good student dan juga salah satu top 10 student di universitas. Dan juga mereka berencana menominasikan Shen Yuan sebagai salah satu outstanding student Star City. Dan membuat Shen Yuan sebagai ketua BEM urusan luar. Ini artinya Shen Yuan akan menjadi wajah dari universitas selama pelatihan ospek militer setelah libur musim panas. Mereka ingin Shen Yuan memberikan pidato sebagai panutan bagi para adik kelas. Shen Yuan pun seketika bertanya kepada Su Shaotai apa ada yang bisa dirinya lakukan untuk berkontribusi. Su Shaotai pun tertawa dan tidak terlalu membenarkan hal itu. Hanya saja, sekolah ingin merenovasi perpustakaan sekarang. Penampakan interior dan koleksi buku perpustakaan mereka tidak sebanding dengan universitas lain. Dalam edukasi, perpustakaan adalah rumah harta karun pengetahuan jantung universitas, ruang kelas kedua dan sebuah tempat untuk mengembangkan bakat. Mendengar hal ini, Shen Yuan menilai bahwa bagaimanapun mereka mengharapkan sponsor dari dirinya. Semua perkataan mewah itu tidak ada artinya, tapi Su Shaotai menawarkan sesuatu sebagai balasan. Lalu Shen Yuan pun mengajak Su Shaotai untuk membahas tentang perpustakaan nanti. Dirinya memiliki pertanyaan lain, apakah sekolah mereka mengatur pemeriksaan kesehatan setiap 4 tahun sekali? Pusat mana yang bekerja sama dengan universitas mereka saat ini? Mendengar hal ini, Kong Zhongping dan Su Shaotai pun saling menatap dan bertanya-tanya dalam pikiran mereka masing-masing. Mengapa Shen Yuan bertanya tentang pemeriksaan kesehatan sekarang? Kong Zhongping pun bertanya mengapa Shen Yuan tiba-tiba bertanya itu. Shen Yuan pun mengatakan bahwa baru-baru ini dirinya mendapatkan perusahaan medis dan memiliki pusat pemeriksaan kesehatan di bawahnya. Dirinya ingin memperluas kemitraan, dan sekolah mereka akan menjadi permulaan yang bagus. Mendengar hal ini, Kong Zhongping merasa bahwa dirinya memulainya, tapi dirinya tidak memiliki otoritas untuk memutuskan. Rasanya canggung hanya duduk di sini, lebih baik dirinya pergi ke kamar mandi. Kong Zhongping pun berdiri dan beralasan bahwa dirinya sudah tua. Minum sedikit saja membuat dirinya ingin ke kamar mandi. Dirinya akan pergi merokok juga. Lalu Su Shaotai pun menyebut bahwa dirinya tidak sadar bahwa Shen Yuan memiliki berbagai bisnis. Itu hal yang bagus. Shen Yuan adalah salah satu murid teratas yang mendunia. Tentu saja Shen Yuan layak berkolaborasi dengan sekolah. Shen Yuan pun seketika langsung ke poinnya dan bertanya bagaimana tentang pendapat Su Shaotai mengenai tawaran ini. Dalam pikiran Su Shaotai, sepertinya mereka harus bertukar sumber daya melalui persetujuan perpustakaan ini. Bagaimanapun, siapapun yang menangani pemeriksaan kesehatan mendapatkan komisi. Memberikannya kepada Shen Yuan juga sama saja. Lalu Su Shaotai pun menyebut bahwa area ini kebetulan berada dalam pengawasan dirinya. Jika perusahaan Shen Yuan memiliki kredibilitas yang bagus dan harga yang masuk akal, ada kesempatan mereka bisa mewujudkannya. Shen Yuan pun mengerti dirinya akan meminta manajernya menghubungi sekolah sekarang juga. Mereka akan mengirimkan surat kredibilitas untuk meyakinkan Su Shaotai. Dan mereka akan mendiskusikan rencana dan harganya nanti. Untuk kelebihannya, dirinya mengerti cara kerjanya. Lalu Shen Yuan pun mengatakan bahwa dirinya sudah minum terlalu banyak, jadi sedikit pusing. Dengan ini dirinya tidak kuat minum lagi. Shen Yuan pun meminta maaf harus pergi lebih dulu. Setelah mereka menandatangani kontraknya, dirinya akan mentraktir Su Shaotai. Setelahnya, Kong Zhongping pun kembali dan bertanya di mana Shen Yuan. Su Shaotai pun menyebut bahwa Shen Yuan tidak kuat minum lagi dan pergi lebih dulu. Selain itu, Shen Yuan ini lebih rumit dari yang dirinya kira. Dengan umurnya, dia bahkan tidak peduli tentang ketenaran atau gelar. Dirinya ingin Shen Yuan berinvestasi dalam renovasi perpustakaan, tapi malah dia yang mendapat kesempatan bisnis. Lalu 30 menit kemudian di kediaman Meng Lu pun mengatakan bahwa lain kali jika Shen Yuan pergi minum, bawa dirinya bersama Shen Yuan. Paling tidak dirinya bisa membantu Shen Yuan minum beberapa ronde.
Shen Yuan pun bertanya bagaimana dirinya bisa. Meng Lu sudah bekerja sangat keras untuk kebugaran dirinya. Dirinya tidak boleh membuatnya sia-sia. Meng Lu pun meminta Shen Yuan untuk tidak menggodanya. Meng Lu pun meminta Shen Yuan untuk minum air madu dulu. Ini bisa meredakan mabuk. Shen Yuan pun menyebut bahwa bukan begitu caranya meminum madu yang benar. Meng Lu pun kaget dan bertanya harus bagaimana. Shen Yuan seketika mengambil gelas airnya dan menumpahkannya ke tubuh Meng Lu. Shen Yuan pun menyebut bahwa cara yang benar adalah seperti ini dan kini Shen Yuan mulai meminumnya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1-2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.